didukung oleh Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Buletin Jateng DIY bersama saya Jerpina yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Pemirsa, kali ini ada spesial dialog di mana ada gebiar undian Tamades Pesona BKK 2024 yang diselenggarakan PT BPR BKK Jateng Perseroda. Di mana sepekan sebelumnya PT BPR BKK Jateng ini menggelar juga Fun Run 5K. Saat ini juga akan menggelar di mana undian Tamades. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Ada Direktur Utama PT BPR BKK Jateng Perseroda, Bapak Haji Kusnanto. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak Eca. Alhamdulillah sehat. Luar biasa nih, Mbak Eca. Kemudian saya juga ditemani dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Bapak Edi Sulistyo Brahmianto. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Mbak Eca. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Assalamualaikum. pemirsa, sebelumnya Tamades ini merupakan salah satu produk simpanan unggulan dari PT BPR BKK Jateng Perseroda 2024. Kita langsung berdiskusi dengan Pak Dirut nih, Pak. Pak, apa sih tujuan digelarnya gebiar undian Tamades ini? BKK Jawa Tengah dengan produk-produk unggulannya, Mbak, selalu bicara motif ya. Ada yang namanya common interest motif ya. Adanya kepentingan bersama antara bank selaku industri keuangan sebagai intermediari institusi dengan nasabah. Nah, kepentingan bersama inilah kami memanage bagaimana BKK Jawa Tengah selaku perbankan memanage dana-dana yang dipercayakan kepada kami. Nah, kepentingan bersama ini kalian mengelola sehingga menjadi suatu common goal, tujuan bersama. Nah, tujuan itu apa? Bagi industri BPR BKK Jawa Tengah tentunya menambah kepercayaan masyarakat dalam bentuk corporate brandingnya. Nah, sementara bagi masyarakat selaku penabung, yang pertama pasti ada tujuan materialnya dan imaterialnya. Tujuan materialnya akan ada penambahan di situ, kapitalisasi bunga. Nah, tentunya yang imaterial juga ini menyangkut apa? Menyangkut layanan, menyangkut servicing dari kami. Dan yang paling material tentunya yang diharapkan adalah acara gebiar undian Tamades ini yang labelnya adalah ngunduh hadiah. Ngunduh hadiah ini apa? BKK Jawa Tengah menghargai kepada nasabah untuk aktif bagaimana dia melihat potensi-potensi bahwa ketika dana dipercayakan di BKK Jawa Tengah, mereka bisa dong dapat hadiah. Oke, Pak Dirut, sebenarnya dari penjelasan tadi itu siapa saja sih memang yang boleh mengikuti? Apakah memang masyarakat umum atau memang ada spesifik khusus atau seperti apa? Ya, tentunya yang boleh mengikuti ngunduh hadiah adalah bagi nasabah existing yang sudah bertahun-tahun menjadi mitra. Kemudian dari nasabah baru yang baru buka rekening. Jadi syaratnya seperti itu. Makanya kami mengajak ayo gabung dengan BPR BKK Jawa Tengah untuk bisa mengikuti pesta undian Tamades seperti ini. Baik, terima kasih Pak Dirut. Saya langsung ke Pak Bram sebagai Kepala Dinas Perekonomian dan UMKM. Saya ingin menanyakan untuk sektor-sektor utama yang mendominasi perekonomian di Jawa Tengah itu ada apa saja? Kami menginput dari data yang tersedia di BPS Jateng, jadi ada di antara 17 sektor yang tersedia ini kami ada 4 sektor potensial, yaitu sektor industri pengolahan itu berkontribusi sekitar 34-36%. Kemudian sektor pertanian itu berkontribusi sekitar 16-17%. Kemudian sektor perdagangan dan itu juga berkontribusi di sekitar 14%. Baru kemudian sektor konstruksi itu di 10-11% dan beberapa sektor yang lain, antara ini sektor industri atau jasa keuangan dan asuransi. Dan di semua sektor tadi ya, ini ada UMKM-nya. Ya, ini ada UMKM-nya sesuai dengan visi misi PT BPR BKK Jateng yang dimiliki oleh Pemprov dan 27 kabupaten kota adalah menyediakan fasilitas pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
dalam rangka menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pak Bram, saya ingin menanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2024 ini atau di tahun 2023 kemarin. Apakah memang mengalami kenaikan atau seperti apa? Di masa 2017 sampai 2011 ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini cukup stabil. Antara 5,2 sampai 5,5%. Ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercapai 5,0 sampai 5,2% yang nasional. Kemudian di tahun 2020 kita ini semua kena COVID nih. Kita terkontraksi minus 2,65, namun kita masih kompetitif dibanding provinsi lain. Misal Bali itu juga karena sektor pariwisata kan terdampak cukup besar. Kemudian Jakarta itu juga karena kota jasa juga. Nah kemudian dari tahun 2021 kita mulai tumbuh lagi nih, pemulihan nih. Kita tumbuh sekitar 3,32%. Kemudian tahun 22, tahun 23 kita juga tumbuh lagi nih, berkisar 5,2%. Triwulan 2 tahun 2024 ini kita tumbuh 4,92%. Jadi Jateng masih kompetitif dan menjadi salah satu kontributor bersama provinsi yang lain untuk menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional. Baik, Pak Bram. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Dirut terkait dengan siapa saja yang hadir dalam undian Tamades, kemudian apa syarat yang mengikuti untuk undian Tamades. Tapi sebelumnya dijawab oleh Pak Dirut, jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Buletin Jateng DIY. Didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Jateng DIY, spesial dialog Gebyar Undian Tamades Pesona BKK 2024. Tadi kita ke Pak Dirut menanyakan terkait dengan syarat bagaimana mengikuti undian Tamades dan siapa saja yang hadir dalam undian Tamades pada hari kemarin, Pak. Yang hadir tentunya yang kita hormati, kita banggakan pasti customer perwakilan dari pemilik dana kita. Salah satunya adalah penabung, deposan. Nah tentunya karena jumlahnya banyak, hampir 454.000 kita punya penabung kita. Tentunya ada perwakilan di setiap kabupaten kota, di setiap cabang. Kita undang untuk bisa hadir di sini. Kalau masalah persyaratan sederhana sebetulnya. Bagi penabung yang mempunyai uang 1 juta itu sudah dapat 1 nomor undian. Dan itu berlaku kelipatannya untuk tabungan. Nah bagi yang deposito kelipatannya 5 juta, dia dapat 1 nomor undian. Jadi simpel banget persyaratannya dan saya kira ini dengan persyaratan yang membuat masyarakat bisa lebih mudah, lebih bisa percaya pada BKK Jawa Tengah untuk bisa menabung di BKK Jawa Tengah, gitu Mbak. Oke. Kapan periode Tamades ini kita bisa mengikuti? Selain tadi nasabah kita, penabung kita yang hadir di sini adalah pemegang saham yang ada, karena kami juga harus bisa memberikan sesuatu kepada pemegang saham. Ini loh BKK Jawa Tengah sekarang itu sudah cukup luar biasa. Nah periodenya tentunya berlaku dari 1 Januari sampai Oktober kan gitu. Nah ayo gabung. Kalau Oktober kemarin sudah kita closing, berarti November ayo mulai nabung. Biar nanti di periode tahun berikutnya bisa ikut di ngunduh hadiah sini. Baik, terima kasih Pak Dirut. Saya langsung ke Pak Bram menanyakan terkait dengan tantangan di Jawa Tengah dalam meningkatkan daya saing perekonomian itu seperti apa Pak? Kami sudah secara optimal untuk menyediakan infrastruktur. Namun tidak dipungkiri lagi, masih ada juga yang masih harus kami sinergikan. Transportasi publik, kemudian pelabuhan, jalan ini adalah sebuah tantangan dari Jateng, bagaimana akses barang ini bisa cepat mudah diterima oleh pasar. Ya, ini salah satunya. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia itu juga kami saat ini juga dalam posisi banyak yang bekerja di sektor informal. Kita akan mengupayakan peningkatan kualitas SDM ini bisa masuk di sektor industrial, karena sekarang banyak sekali industri-industri yang sudah dibangun di Jawa Tengah. Kami kan akan menyediakan SDM yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah harus diakui kita
ada kesenjangan kota dan desa. Ya inilah kesenjangan ini akan kita perkecil supaya jauh lebih kuat. Kemudian UMKM juga yang tadi saya sampaikan, UMKM di Jawa Tengah ini 4,2 juta data BPS tahun 2016. Di tahun 2026 nanti akan dilakukan sensus ekonomi. Sedangkan sekarang ini posisi UMKM yang berutang di KUR ya, itu hampir 9,6 juta UMKM dengan kumulatif sekitar 236 triliun. Kami membayangkan data sekarang di KUR seperti belum ditunjang oleh kredit-kredit yang lain. Inilah seperti yang tadi sampaikan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terjaga salah satunya dari sini. Kemudian juga harus kita akui, kita harus lebih inovasi lagi, inovatif, kreatif, karena itulah yang diminta pasar. Karena ekraf ini, UMKM ini kontribusinya data BPS lagi, itu sekitar 245 triliun dari PDRB Jawa Tengah 1.160 triliun. Artinya ada di luar koperasi, artinya ada sekitar 12% kontribusi ekraf itu untuk PDRB Jawa Tengah. Dari PT BPR BKK Jateng sendiri, adakah memang kolaborasi antara UMKM dengan PT Bank BPR, dan itu bagaimana untuk cara bisa bersinergi bersama dengan UMKM? Mbak Ica, dari apa yang Pak Kepala Dinas tadi bahwa PT BPR Jawa Tengah itu kan salah satu misinya akan fokus pada UMKM. Nah, ketika bicara fokus pada UMKM, tentunya pengejawantannya adalah menciptakan kreasi produk-produk yang berbasis UMKM. Ambil contoh kita misalkan bicara Imkrat tadi yang Pak Kepala Dinas, bahwa kita punya namanya BKK Sinden, Seni dan Industri Kreatif, itu fokus kepada UMKM. Kemudian bagi masyarakat yang berpenghasilan cukupan, kita punya nama kredit mikro BKK. Nah tentunya jadi mikro, kecil, menengah kita sasar semua. Kepada petani-petani kita punya agro, dan itu rata-rata UMKM semua Mbak. Jadi mengejawantakan misi BKK Jawa Tengah fokus pada UMKM, salah satunya adalah membuat produk-produk, kreasi-kreasi yang memang itu diciptakan bagi pelaku-pelaku UMKM. Penasaran sekali Undian Tamades ini sistem pengundiannya seperti apa? Apakah ketika menang nasabah itu ditelepon atau seperti apa? Kemudian terkait dengan bagaimana PT BPR BKK Jateng ini mendorong untuk membuka rekening itu sendiri, Pak? Kalau bicara sistem pengundian, kita kan ada dua metode ya. Yang pertama menggunakan silinder atau tabung undian, dan kedua adalah menggunakan digital. Nah, tentunya bagi pemenang-pemenang ini sudah disaksikan oleh perwakilan penabung, sudah ada perwakilan dari Dinas Sosial, Kepolisian, dan tentunya notaris. Nah, bagi nasabah-nasabah yang menang tentunya bisa dilihat dari webnya BKK Jawa Tengah. Nanti juga ada pengumuman-pengumuman di setiap kantor cabang, juga akan ada pemberitahuan-pemberitahuan, dan itu dipastikan harus dari PT BPR BKK Jawa Tengah. Nah tentunya dengan sistem yang kita lakukan, kemudian dengan kemudahan bagaimana akses informasi undian Tamades itu bisa diakses oleh masyarakat. Kita mempunyai jaringan kantor yang luar biasa. Bahkan kita streamingkan tadi lewat YouTube. Tentunya ini menjadi suatu kemudahan-kemudahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Terkait dengan peluang pemenang undian Tamades itu, apakah untuk nasabah baru ataupun nasabah existing, atau memang semuanya punya peluang tersendiri? Kalau bicara peluang tentunya semua punya peluang yang sama. Tetapi kalau nasabah-nasabah yang existing kan sudah lama nih. Berdoanya sudah dari tahun-tahun kemarin kan. Ini kalau nasabah baru ini kan doanya baru setahun ini kan. Nah tentunya kalau bicara peluang sama ya. Tapi kemungkinan itu yang bisa memenangkan pasti yang sudah punya pengalaman menabung lama gitu ya. Tadi saya simpelnya mereka sudah berdoa cukup lama nih, pasti banyak dikabulkannya kan begitu Pak. Gitu. Terkait dengan bagaimana masyarakat Jawa Tengah ini memang meningkatkan keterampilannya untuk bisa meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah. Apakah memang dari pemerintahan sendiri mengadakan terkait dengan pelatihan, kemudian keterampilan itu seperti apa nih Pak? Inti yang paling utama adalah kami ingin meningkatkan produktivitas UMKM. Ya. Pelatihan yang kami lakukan terkonsentrasi di situ. Selain juga kita melatih bagaimana UMKM ini mempunyai desain produk yang bagus. Ya. Kemudian kami latih marketing online. Jadi di masa COVID
ini UMKM di Jawa Tengah ini luar biasa omsetnya, ya. Karena kami support dengan pelatihan-pelatihan digital. Ya. Asetnya yang semula sekitar 30 sampai 40 triliun di posisi COVID dan pemulihan ini sudah bergerak di angka 60 triliun lebih. Ya. Ini dan kami memfasilitasi 189.000 UMKM yang ada di Jawa Tengah. Jadi pelatihan kami lakukan dan bahkan sekarang pelatihan kami ke desa-desa miskin ekstrim. Kami datang ke desa, kami komunikasikan dengan Pak Kades dan perangkatnya. Bapak, kira-kira produk hulu apa yang bisa dijadikan produk hilir? Ya. Nah, dan kemudian ada sarana produksi yang kami berikan kepada para calon wirausaha di desa dan luar biasa tanggapan dari desa dan banyak sekali yang kami lakukan. Baik, Pak Bram, berarti memang banyak pelatihan dan dari berbagai stakeholder membantu. Dan terkait dengan undian Tamades ini memang semua nasabah itu mempunyai peluang. Nanti saya akan menanyakan terkait dengan hadiah apa saja. Namun sebelum jeda berikut ini tetaplah di Buletin Catat DIY. Didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Catat DIY Spesial Dialog Gebiar Undian Tamades Pesona BKK 2024. Pemirsa, sebelumnya kita membahas terkait dengan peluang nasabah dalam memenangkan undian Tamades. Kemudian membahas terkait dengan perekonomian di Jawa Tengah, bagaimana UMKM ini memang diberikan pelatihan untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah. Selanjutnya yang ingin ditanyakan kepada Pak Dirut nih terkait dengan hadiah apa sih yang didapatkan dari undian Tamades ini? Pasti pemirsa penasaran kan ada hadiah apa saja gitu. Baik, di tahun 2024 ini PT BPR Jawa Tengah memberikan suatu apresiasi yang luar biasa kepada penabung-penabung deposan di BKK Jawa Tengah. Nah, aneka ragam hadiah cukup banyak. Salah satunya adalah 110 laptop, 112 TV LED, keren banget kan Mbak gitu. Nah, kemudian masih ada banyak hadiah. Berikutnya adalah ada 57 dari Revo. Nah, ini yang paling keren itu adalah 4 mobil Brio nih Pak. Dan jangan lupa lagi masih ada satu Grand Prize-nya itu kan, satu mobil BRV. Nah itu Pak. Jadi ini yang bisa dinikmati oleh penabung deposan kita. Itu sebagai apresiasi tertinggi, sebagai penghargaan tertinggi kepada masyarakat yang sudah percaya kepada BKK Jawa Tengah. Gitu Mbak Eja. Seperti apa akses yang diberikan agar memberi kemudahan kepada UMKM dari PT BPR BKK Jawa Tengah ini? Akses itu kan ada dua kan, baik itu akses dari funding maupun lendingnya. Kalau dari funding tentunya kami ada networking yang luar biasa. Jaringan kantor kami itu kan hampir semua di Jawa Tengah ya, dengan layanan 103 kantor kas yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Kemudian dari sisi digitalisasi, kami punya media-media elektronik seperti Instagram, kemudian website dan sebagainya. Tentunya ini bisa diakses dari situ. Dan kelebihan kami juga sudah punya e-wallet, kerisnya itu. Jadi jangan ragu pada masyarakat untuk bisa selalu mengakses informasi-informasi yang ada di BKK Jawa Tengah. Demikian juga di lending, bisa diakses dari situ. Dan tak kalah pentingnya, Mbak Ica, kami selalu door to door, kami selalu datang ke pintu rumah masyarakat. Karena dengan apa? Dengan aktif kita menjemput itu, masyarakat bisa percaya, oh ini loh layanan primanya BKK Jawa Tengah. Jadi tetap kita menggunakan digital, tetap kita menggunakan kesopan santunan sebagai salah satu bentuk komunikasi aktif kami di BKK Jawa Tengah dengan masyarakat. Kita berlanjut kepada Pak Bram terkait dengan perencanaan keuangan itu sendiri. Sejauh mana memang masyarakat atau para pelaku UMKM ini harus merencanakan keuangannya? Di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan di bidang koperasi pun kita ada 11.000 koperasi aktif nih. Dan di dalamnya adalah anggota-anggota penggerak UMKM juga ya. Dan pastinya adalah kontribusi dari koperasi juga luar biasa untuk UMKM. Kemudian untuk yang kami sampaikan, kami bersama dengan ini PT BPR BKK Jateng, perbankan, OJK, BI selalu memberikan pelatihan pendampingan pada UMKM untuk literasi keuangan. Dan permasalahan
dua hal yang perlu kita selesaikan adalah tentang pemasaran dan pembiayaan. Ya. Jadi dari proses itu rata-rata kami dampingi, kita ikutin karena ada leveling juga. 70% itu sudah siap di digital dan sudah bergerak di digital. Ya, dari situ kemudian karena kita datakan narasumber ini yang ada menyediakan pembiayaan, rata-rata 30-40% setelah pelatihan mereka langsung terakses. Nah, ini menjadi sebuah motivasi kami kenapa teman-teman UMKM itu produktif ya, dan banyak cerita. Storytelling yang mereka sampaikan di beberapa medsos itu, mereka berterima kasih pada Dengkop UKM Jawa Tengah atas pelatihan dan pendampingannya. Dan mereka produktif. Intinya adalah, ayo setelah pelatihan ini omsetnya harus naik, itu saja. Ya. Artinya memang literasi keuangan ini sudah diterapkan dari pihak pemerintah. Dan gimana Pak terkait kepada Pak Dirut terkait dengan literasi keuangan untuk para nasabahnya nih? Pesona BKK Jawa Tengah ini kan ada 3 pilar ya, yang ISI. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi itu kan program dari literasi dan inklusi keuangan yang dihadirkan PT BKK Jawa Tengah kepada masyarakat. Baik itu masyarakat yang memang sudah bergabung dengan BKK Jawa Tengah maupun masyarakat yang belum. Nah tentunya dengan sasaran-sasaran yang sudah kita lakukan, kami berharap masyarakat semakin sadar bagaimana bisa memanage keuangannya, dan tentunya akan menjadi suatu dampak yang positif pada masyarakat. Yang kedua adalah melalui spot yang kemarin alhamdulillah sudah kita lakukan, dan puncaknya adalah kemarin ini puncaknya kepada masyarakat, kita memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat. Nah, dengan literasi dan inklusi keuangan ini berarti akses permodalan dibuka luas oleh BPRBKK Jawa Tengah, dan masyarakat bisa menikmati setiap produk-produk maupun servicing yang kita berikan kepada masyarakat. Harapan sendiri dari Pak Dirut dan juga Pak Bram terkait masyarakat agar melek penabung maupun memang terkait ujian tamadesi. Yang pertama kepada teman-teman BPRBKK Jawa Tengah, ayo selalu kontribusi produktif, kontribusi aktif kepada masyarakat, sampaikan produk-produk BKK Jawa Tengah, sampaikan servicing BKK Jawa Tengah, agar masyarakat semakin percaya, agar masyarakat menyadari. Kemudian yang kedua kepada masyarakat, ayo gunakan layanan-layanan BKK Jawa Tengah, akses secepat mungkin, akses kita semudah mungkin. Tentunya kami bisa mengelola keuangan masyarakat, dan masyarakat tentunya akan mendapat suatu kemanfaatan yang luar biasa. Manfaat material, manfaat imaterial berupa servis, berupa informasi-informasi penting, bagaimana keuangan itu dimanage. Manajemen finansial family manajemen itu harus bisa dimanage dengan baik oleh masyarakat, dan tentunya BKK Jawa Tengah akan hadir untuk membantu family financial management. Kemudian untuk Pak Bram sebagai mewakili pemerintah seperti apa Pak? Teman-teman khususnya di UMKM optimalkan layanan perbankan, kemudian jaga produktivitas Anda, kemudian adaptif, kemudian inovatif, dan lihat betul pasar sehingga ini akan meningkatkan daya saing UMKM. Analisis keuangan dan sebagainya ini harus Anda perhitungkan. Intinya adalah produktivitas tumbuh, omset harus tumbuh. Ya pemirsa, itu dia pembahasan kami mengenai dengan gebyar undian tamadesi dan juga literasi keuangan dan bagaimana menaikkan perekonomian di Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur Utama PT BPK Jateng, kemudian untuk Pak Bram sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Saya ucapkan terima kasih. Pemirsa, itu dia pembahasan kami. Terima kasih Anda telah menyaksikan Buletin Jateng DIY. Saya Carpina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.